Swing votersnya Anies ini paling kecil, makanya ditakutkan. Wah, memang dipasang itu besar-besar kan, tapi swing votersnya juga besar. Swing votersnya pertanyaannya begini, apakah Anda masih bisa berubah? Jawabannya bisa. Nah itu bisa besar. Makanya pusing sekarang pemerintah nih, bukan pemerintah lah, orang-orang yang ingin memenangkan Ganjar atau Prabowo. Indonesia ini kan keniscayaan politik identitas. Sebagian besar pemilik suara ini adalah umat muslim. Maka wajar kalau capres, parpol semuanya ngejar suara umat muslim. Caranya gimana? Mereka berpakaian seperti umat muslim, berlaga seperti umat muslim. Supaya apa? Supaya dapat. Salah nggak? Ya nggak salah. Kalau dibilang salah, tunjuk partai yang namanya P3. Kurang politik identitas apa dia? Dia pasang Ka'bah itu di logonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang tadi itu kita mesti tunggu dari capresnya sampai waktunya tiba. Saya berkali-kali tuh di berbagai channel YouTube itu memang harus capresnya dulu yang ngomong supaya tidak gampang dibantah juga. Kalau kita bicara sekarang nanti selesai. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Buang Said Didu, Bang Refli, Bang Jensen itu kan sebetulnya mudah. Kenapa saya katakan mudah dicerna? Kalau perubahan itu, dulu kami sekolah di komunikasi itu ya, ada mata kuliah komunikasi politik itu. Kalau memang sudah 2 periode, itu otomatis bahasanya itu perubahan. Obama lawan George Bush Junior itu perubahan. Change, yes we can, kata dia. Donald Trump waktu lawan Hillary yang di-endorse oleh Obama itu juga bahasanya perubahan. Karena memang setelah 2 kali masyarakat menginginkan perubahan. Perubahan yang seperti apa yang lebih baik semuanya? Kan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini apa? Misalnya keuangan keluarga tidak lebih baik dari tahun lalu misalnya. Nah itu harus diubah. Keadilan sosial yang dari tadi Bang Iwan sampaikan misalnya, itu kan coba diubah oleh Anies Baswedan. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, membangun yang tidak ada misalnya, itu kan menjadi fenomena polemik yang luar biasa. Anies Baswedan tidak membangun masjid di Jakarta selama jadi gubernur. Ya masjidnya banyak, dia bangun yang nggak ada. Yang nggak ada apa? Stadion internasional yang tutupnya bisa kebuka tutup tuh atapnya, itu udah dibangun. Dia bangun yang nggak ada, dia renovasi yang rusak-rusak masjidnya misalnya. Keadilan sosial, kesetaraan tadi banyak dibicarakan. Tapi gini Bang Iwan, saya ingat sekali pada saat awal-awal perjuangan untuk memulai arah perubahan ini, arus perubahan. Ada teman bertanya, Hen, kenapa Anies Baswedan? Kenapa gerakan perubahan? Saya bilang jangan dibalik-balik, bos. Anies Baswedan itu tidak memiliki gerakan perubahan. Yang memiliki gerakan perubahan itu rakyat. Kita pilih Anies jadi lokomotifnya. Jadi jangan dibalik-balik bahwa Anies yang punya gerakan perubahan, kita ikut dia. Kebalik. Gerakan perubahan itu sudah tumbuh dari masyarakat pada saat dia menang di Jakarta waktu itu. Pada saat masyarakat merasakan ketidakadilan pada rezim ini, itu gerakan perubahan itu dimulai. Kita tunjuk Anies sebagai otomotifnya, lokomotifnya. Kenapa demikian? Karena rezim ini memang terlalu sibuk dengan kata-kata kebersamaan sehingga negara ini tidak bergerak kemana-mana. Tegak lurus misalnya. Bahasa tegak lurus itu kalau orang matematik bisa jadi 90 derajat Pak. Artinya Jokowinya kemana, relawannya kemana. Walaupun bisa juga diartikan satu komando, tapi kalau orang matematika yang mendengarkan itu kemana-mana. Nah, kenapa perlu perubahan? Anggaplah ini Indonesia. Rezim ini merasa bahwa semua memiliki Indonesia. Maka ada kelompok A di atas ini, ada kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, semuanya mengitari Indonesia. Maju nggak Indonesianya? Nggak bisa Pak, karena dia didorong dari sini, dia didorong dari sini, dia didorong dari sini, dia didorong dari sini dengan egonya masing-masing. Kemudian mereka berteriak NKRI harga mati, mati Indonesia tidak bisa bergerak. Nah, apa yang dilakukan dengan gerakan perubahan yang muncul dari masyarakat ini adalah kita berjejer di sini Pak. 1, 2, 3, 4, kita dorong Indonesia bersama-sama. Ini gerakan perubahan. Dan kita tunjuk Anies Baswedan jadi lokomotif kita. Nah, dari awal itulah kemudian gerakan ini muncul. Saya beberapa kali ditanya, gimana Mas Hensat kalau kita mau menang gitu.
Saya bilang kalau kita mau menang caranya gampang. Kita pastikan TPS kita itu menang. Bang Iwan gak usah ngurusin TPS saya. Bang Iwan pastikan saja TPS Bang Iwan menang. Saya urus TPS saya supaya TPS saya menang. Karena pada dasarnya Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang dia. Makanya banyak hal kan yang diduga dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan. Sahabat saya tuh, gitu-gitu sahabat tuh, Bang Adian Apitupulu kan pernah bilang, Anies Baswedan ini konsisten, calon presiden paling konsisten, selalu di nomor 3 katanya kan. Waktu di LC sebelah-sebelahan sama saya setuju. Karena di kedai kopi juga begitu, nomor 3. Kita nanti bicara swing voters ya, karena swing votersnya Ganjar tuh paling tinggi bang, 11-18%. Jadi kalau ini angkanya Kompas lah, nggak usah saya ngomong kedai kopi ntar disangkanya saya belain Anies. Angkanya Kompas itu, misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya. Makanya pusing dia. Swing votersnya Anies ini paling kecil, makanya ditakutkan. Wah, memang dipasang itu besar-besar kan, tapi swing votersnya juga besar. Swing votersnya pertanyaannya begini, apakah Anda masih bisa berubah? Jawabannya bisa. Nah itu bisa besar. Makanya pusing sekarang pemerintah nih, bukan pemerintah lah, orang-orang yang mau ingin memenangkan Ganjar atau Prabowo. Kalau nggak mau didiamin aja, nomor 3 aja, nggak usah direpotkan. Nah jadi tadi balik ke pertanyaan Bang Iwan. Kalau ada yang bertanya bang, perubahan apa yang akan dibuat oleh Anies Baswedan? Balik tanya aja bang, Anda ngerasa punya masalah nggak hari ini? Itulah yang akan diubah oleh Anies Baswedan. Ekonomi, keuangan keluarga, demokrasi, pekerjaan yang susah misalnya, atau apalagi banyak kan. Pak Jokowi kalau di berbagai hasil survei memang kuatnya di 2, kepuasan publiknya itu tinggi karena 2 hal. Yang pertama infrastruktur, dan yang kedua COVID penanganannya. Dan kebanggaan Pak Jokowi itu, keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi kita bisa lihat dari pidatonya. Kalau pidatonya tentang A, maka itulah keberhasilannya. Dia bicara tentang COVID kan, terus dia juga bicara tentang infrastruktur kan, dia bicara juga tentang katanya dia berani melawan WTO kan. Ya, itu aja terus-terusan. Tapi mudah-mudahan saya setuju sama semua abang-abang saya di sini. Nanti Pilpres itu kita bicara lebih banyak gagasan. Walaupun kata Bang Jansen itu minimal, tapi apa yang dilontarkan Anies Baswedan tentang mobil listrik memaksa pemerintah berbicara tentang gagasan itu tepat atau tidak, memaksa Sri Mulyani membuka bahwa kita memang memberikan subsidi untuk mobil listrik 1 miliar per PNS kalau saya tidak salah. Ya, satu mobil 70 juta. Ya, kira-kira 80, 70 atau 80 gitu. 70. Nah totalnya motor 7 juta. Nah itulah. Nah itu kan akhirnya membuat masyarakat juga berpikir. Politik identitas misalnya, Anies tuh bawa-bawa politik identitas. Indonesia ini kan keniscayaan politik identitas. Sebagian besar pemilik suara ini adalah umat muslim, maka wajar kalau capres, parpol semuanya ngejar suara umat muslim. Caranya gimana? Mereka berpakaian seperti umat muslim, berlaga seperti umat muslim. Supaya apa? Supaya dapat. Salah nggak? Ya nggak salah. Kalau dibilang salah, tunjuk partai yang namanya P3. Kurang politik identitas apa dia? Dia pasang Ka'bah itu dia di logonya. Balikin begitu saja. Kemarin kan Pak Haritanu tuh ngomong tuh, Tionghoa tukang lurus. Beberapa kawan Tionghoa ngomel juga. Terus ada beberapa wartawan tanya, bang, itu rasis bukan? Saya bilang bukan. Itu adalah contoh politik identitas. Politik identitas itu tidak salah selama tidak menggunakan reward and punishment. Maksudnya gini, kalau pilih Bang Iwan masuk surga, nggak pilih Bang Iwan masuk neraka, itu reward punishment tuh jangan tuh. Tapi kalau dipakai gitu aja nggak apa-apa. Orang bahasanya masih Jawa pilih Jawa, Sunda pilih Sunda kok. Tapi jangan begini, kalau Anda Jawa, Anda nggak pilih Jawa, saya keluarkan dari keluarga, ya jangan begitu, itu nggak boleh menurut saya.